Oke, harga lah ya. Harga mesinnya berapa? $200.000. 200.000 ya. Terus increase in EBIT-nya setiap tahunnya itu 50.000. Peningkatan EBIT berapa? 50.000. 50.000. Terus biaya training Biaya training ya 5.000. 5.000. Ini sekali aja atau setiap periode nih? Ini yang training cost tadi sekali aja Pak, yang Sekali peningkatan aja ya. itu setiap tahun. Yang apa? Yang peningkatan EBIT Oke, ini tiap harian. tahun ya. Ini tiap tahun. Ini sekali aja, sekali. Terus biaya instalasi biaya instalasi 5.000 juga. Kalau si Mbak itu Nail udah absen, kasih tahu saya udah hadir di WA Group ya. Berapa biaya instalasi? 5.000. Ini belum kan? Ya, belum. Biaya instalasi 5.000 juga. Iya Pak. Kalau instalasi ya sekali lah ya. Terus peningkatan net operating working capital. Peningkatan net operating working capital. Ya. Apa nih? Operating working capital yang mana nih? Inventory atau account receivable? Inventory Pak di sini. Inventory ya, berapa? Ya. 20.000. Peningkatan NOWC, inventory 20.000 ya. Terus umur mesin barunya itu 10 tahun. Oke, masa manfaat ya. Masa manfaat mesin berapa? 10 tahun. 10 tahun. Terus nilai sisa. Nilai sisa 0. Terus interest payment-nya setiap tahun itu 8.000. Oke, pembayaran bunga berapa? 8.000. Setiap tahun juga ya. Terus tax rate-nya itu 34%. Tarif pajak 34%. Oke. Ini required rate of return. Oke. Tingkat bunga yang diinginkan 10%. 10%. Terus yang ditanya Pak. Yang ditanya itu kalau yang A ini initial cash outlay Pak. Oke, apa tuh initial cash outlay? Itu sebenarnya sama kayak free cash flow tapi tahun ke 0 awal. Oke. Jadi arus kas tahun awal gitu ya, atau tahun ke 0 gitu ya. Tahun ke 0. Oke, gimana cara nyarinya? Sebenarnya ini untuk setiap tahun tuh sama aja Pak rumus free cash flow-nya. Oke. Cuma untuk ada pas di tahun ke 0 itu kan nggak ada operating cash flow. Oke. Jadi sama dengan capex minus capex dikurang min NOWC itu Pak. Oke. Sekarang berarti yang pertama kita cari apa dulu nih? Yang pertama kita cari capex-nya dulu, increase in capital expenditure ya. Jadi apa di sini? Capexnya ini apa di sini? Capexnya di sini biaya perolehan mesin baru. Oke, harga mesinnya ya. Harga mesinnya berapa? 200.000 Pak. 200.000. Oke. Terus ada training cost. Baru ada biaya pelatihannya ini ya, biaya training. Terus apa lagi? Biaya-biaya terkait akuisisi dari aset tersebut. Biaya instalasi Pak. Biaya instalasi ya, 2 ini ya. Oke. Ya. Udah? Udah Pak. Udah ya. Jadi totalnya adalah 210.000. 210.000 ya. Oke ya. Oke, sama yang lain? Yang lain sama jawabannya? Masih ada lanjut lagi Pak. Oh belum, oke. Ya. Apalagi ada 2 komponen tadi Pak.
Satunya lagi itu ditambah dengan net increase working capitalnya Pak. NO Oke. Net increase working capital. berarti ini belum ya di sini ya. Hmm. Peningkatan NOWC ya tadi ya. Ya. Nah, Berapa? peningkatan NOWC tadi 20.000. 20.000. Oke. Jadi total yang Harus kas tahun awal itu 230.000. ya Pak. Initial outlay ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Oke. Sama yang lain? Sama Pak. Sama. Sama Pak. Oke. Jadi kalau harus kas tahun awal yaitu berkaitan dengan proses akuisisi dari mesin tersebut ya. Ya di situ ada harga mesinnya yang jelas, baru ada biaya-biaya terkait ya akuisisi dari aset tersebut ya. Kalau dalam kasus ini ada biaya trainingnya sama ada biaya instalasinya. Plus ya, kalau di tahun awal itu berapa modal kerja ya, net operating working capital ya. Kalau bahasa Indonesianya berapa modal kerja yang dibutuhkan untuk karena diakibatkan ada tambahan investasi baru ini ya. Jadi kebetulan di kasus ini adalah tambahan di inventory ya 20.000. Oke, jadi total 230.000. Ini kas masuk atau kas keluar nih di tahun ke-0 ini? Kas keluar Pak. Kas keluar ya. Ya. Minus ya. Bukan manis bukan ya, tapi minus ya. Oke, yang B apa? Yang B cash flow tahun 1 sampai 9 Pak. Sorry ya, saya tadi nyalain air buat anak saya mandi. Saya matiin dulu sebentar. Istri saya pulang tuh. Antar ya. Apa sih Michelle senyum-senyum? Mental. Oke, sorry ya. Biasa domestic matters ya. Domestic matters. Oke, yang B kita cari apa nih? Cash flow tahun 1 sampai 9 Pak. Harus kas tahun 1 sampai 9 ya. Apa aja nih yang mempengaruhi nih? Ini rumusnya sama Pak, cuma yang ada cuma operating cash flow-nya doang. Yang capex sama NOWC-nya nggak ada Pak. Oke, jadi apa aja pertama? Operating Cash flow. Operating. Kalau di awal tadi yang diketahui yang mana dia? Maksudnya Pak? Ini kan tadi udah tulis nih kita. Ada nggak di sini dia? Belum Pak, mau cari Oh, lagi. belum. Cari Oke. komponennya. Jadi apa yang mau dicari? Operating? Operating cash flow. Oke, operating cash flow. Arus kas operasi ya. Ya. Oke, gimana cara nyarinya? Itu net operating income. Net operating income-nya berapa? Udah diketahui ya atau masih mau dicari? Udah diketahui Pak, EBIT 50.000. Ini ya, peningkatan EBIT-nya ya. Iya Pak. Peningkatan EBIT-nya 50.000. Terus? Terus dikurangi pajak teksis. Oke, kurang pajak. Pajaknya tadi 34% dari EBIT-nya. 34% kali EBIT-nya ya. Terus? Baru ditambah depreciation expense. Tambah biaya penyusutan lah ya. Biaya penyusutan. Nah ini belum ada Pak diketahui tadi. Oke, harus masih dihitung ya. Heeh. Tambah biaya penyusutan. Berapa aja nyari biaya penyusutannya? Biaya penyusutannya cost dari mesinnya tadi 210.000. Biaya harga mesinnya ya, cost mesinnya ditambah apa? Biaya training, biaya Ditambah instalasi. biaya terkait ya. Terus? Ya. Terus dibagi dengan umur mesinnya, masa manfaat. masa manfaatnya. Oke, Ya, 10 pakai tahun. garis lurus. Oke, dibagi 10 tahun ya. 21.000. Terus Dijumlahin Pak. dijumlahin ya. Berarti ini arus kas masuk nih, peningkatan EBIT. Ya Pak, harus kas masuk. Plus kurang pajak, minus berarti ya. Ya. Minus. Terus biaya penyusutan Plus ya. karena nggak dibayar. Ini total
54.000 ya. Sama semua? Sama, Pak. Oke, sama. Terus yang ketiga nyari apa? Yang ketiga ditanya terminal cash flow in year 10 tahun terakhir, Pak. Oke, Cash flow tahun arus 10 kas terakhir. tahun terakhir. Terminal ya, kayak bis berarti ya. Terminal cash flow. Apa kok dia terminal bahasanya? Terminal emang bahasa Indonesia terakhir ya? Terminal ini, Pak, apa untuk bus? Ya makanya. Tapi kalau di sini bukan terminal bus ya, tapi terminal tahun terakhir gitu ya. Ada yang tahu nggak dari kata apa tuh terminal di sini? Ada yang tahu nggak? Dari kata Pemberhentian. Pemberhentian. Iya, pemberhentian Terminator ya. Oke, terminal itu dari apa? Kata benda, kata sifat, kata kerja sih dia tuh kalau di sini. Terminal cash flow. Terminal ya, Pak? kata sifat. Terminal cash flow ya. Dari di sini ada juga termination ya. Kalau termination apa? Kata benda. Naon? Artinya apa? Pemberhentian. Pemberhentian ya. Berhenti gitu ya. Ketika termination of the project tersebut selesai gitu ya. Oke, arus kas tahun terakhir, tahun 10 gimana? Sama tahun 9? Beda, Pak. Beda. Karena Oke. yang apa NOWC tahun tahun ke-0 tadi masuk di tahun terakhir. Oke. Jadi arus kas tahun ke-10 ya. Operasi ya berarti, operasi tahun ke-10. Motong. Ya silakan. Absen 26 udah absen, Pak. Oh udah absen Udah ya? ada. Oke, bentar ya, saya ini dulu ini biar dia beres dulu. Udah datang Mbak Nailul ya? Bentar ya, biar beres nih. Soalnya nih kalau ini kelewat jadi repot. Oke, udah kesimpan. Simpan. Ya, oke, udah beres. Ya. Oke, lanjut Mas Ilham. Jadi tadi arus kas operasi tahun ke-10 kan sama ke-9 ya? ya, Pak. Ditambah sama NOWC ya, Pak. ditambah net operating working capitalnya ya. Berapa? 20.000. 20.000. Udah ini aja? Udah, Pak. Total. Karena dia nggak ada nilai sisa, tadi nggak ada salvage value. Kalau ada salvage value ditambah salvage value ya. Ini harus kas masuk apa keluar nih? Masuk, Pak. Masuk semua ya, 54 sama 20. Jadi ketemu 74. Sama semua? Sama. Pak, mau nanya. Iya, silakan. Kemarin saya yang nanya itu Pak, yang soal EBIT-nya itu ditambahin sama depresiasi atau enggak. Saya dapatnya yang 1 sampai 9 itu cash flow yang kenaikan earning-nya itu saya kurangin sama depresiasi, baru dapat net operating income, baru net operating income-nya itu saya kalikan pajak, Pak. Oke, Mbak tambahin depresiasi ya? Dikurangin, Pak. Oh iya, sorry, Maksudnya, dikurangin, baru nanti ditambahin lagi ya? Iya, nanti di akhir setelah ya, karena emang sih tadi apa namanya, ya nggak tahu kemarin penjelasan saya gimana? Dikurangin depresiasi dulu, Pak. Dikurangin depresiasi ya? Oke, berarti kemarin ada yang miss ya. Jadi memang kalau di buku ya, memang dia agak-agak ini sih, agak-agak rancu memang penjelasannya ya. Bentar ya. Jadi memang kalau net operating working capital itu, net operating income ya, memang penjelasannya rada-rada ini ya. Bentar.
per 11. Ya. Ya, awalnya saya juga sama Mbak Felicia ya. Iya Pak. Ya, Mbak Felicia ya. Karena saya juga awalnya menganggap itu harusnya dikurangin sama depreciation cost ya. Karena di situ ada tambahan depreciation cost ya. Tapi memang kalau di buku ini sih eksplisit ya dibilang. Mungkin kemarin saya agak miss ya ngejelasinnya. Jadi memang kalau di buku ini kalau kita lihat di penjelasannya ya, di mana ya? Nah ini ya, net operating is the profit after deducting the cost of goods sold and all operating expenses, including depreciation expenses ya. Net operating income or net profit is also equal to earning before interest and taxes atau EBIT ya. For capital investment project that do not have other non-operating sources of income or expenses ya. Karena di sini kan memang sebenarnya nggak ada non-operating source-nya gitu ya, non-operating source-nya ya, or expense. Jadi semuanya itu semuanya yang diketahui di sini adalah biaya yang terkait operasi ya. Kalau non-operating expenses atau income contohnya misalnya ya dia melakukan kegiatan bisnis lain di luar operasi intinya gitu, misalnya kayak investasi dan lain sebagainya, itu kan dapat income sama expense ya. Nah itu mungkin ada non-operating income atau expenses-nya. Tapi kalau nggak ada ya itu sama dengan earning before interest and taxes atau EBIT ya. Ya jadi memang kalau di sini EBIT itu harusnya ya udah langsung dikurangin taxes ya. Tapi memang kalau di contoh yang di buku ini ya, memang di sini agak bikin bingung ya, karena di buku ini juga ditulis kalau net operating income di sini ya ditulis 580 ya. Di sini ditulis net operating income ya. Tapi sebenarnya kalau ditulis di di contoh soalnya ya, nah ini net operating income, nah nanti dia tetap dikurangin increase depreciation ya. Tapi emang dia bahasanya net operating income, bukan bukan EBIT gitu ya. Nah sementara kalau di sini jelasinnya juga dia hanya operating income, nggak pakai net ya. Nah di sini muncul net operating income ya. Nah jadi ya kalau sudah EBIT ya, memang itu harusnya nggak dikurangi lagi sama depreciation cost ya. Ya mungkin kalau kemarin saya agak miss ngejelasinnya, mungkin saya koreksi sekarang ya. Jadi kalau EBIT itu nggak perlu dikurangin sama nggak perlu dikurangin sama depreciation expense. Kalau masih bentuknya pendapatan gitu ya, pendapatan atau mungkin hasil penjualan ya, kalau sales, revenue, atau mungkin operating income aja nggak pakai net, nah itu baru nanti dikurangin sama depreciation expense ya. Mungkin kalau kemarin saya miss ya Mbak Felicia, mungkin nanti tugasnya juga saya sesuaikan lah nanti lah ya. Jadi memang kalau EBIT itu memang dia langsung aja dikurangin tax ya, nggak perlu lagi kurangin depreciation taxes, nggak perlu dikurangin sama depreciation expense-nya gitu ya. Gitu ya Mbak Felicia. Mungkin mohon maaf kalau saya kemarin agak miss di situ ya. Ya Pak, nggak apa-apa. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Sama semua jawabannya? Atau ada yang kayak Mbak Felicia juga? Mungkin harus hati-hati di situ nanti ya. Kalau misalnya dia EBIT ya, atau mungkin ya penjelasannya itu masih dari sisi penjualan gitu ya. Apalagi kalau nanti di keterangan soalnya ada COGS-nya ya, berarti itu harus dikurangi dulu COGS dan nanti dikurangi depreciation income. Tapi kalau udah bentuknya net operating income sama mungkin nanti bahasanya pendapatan setelah pendapatan sebelum bunga dan pajak ya, earning before interest and taxes. Nah, itu mungkin harus hati-hati di situ ya. Harus dilihat dulu ini perlu dikurangin biaya depresiasi atau enggak ya.
Kalau pembayaran bunga dipakai nggak nih? Pakai, Enggak, Pak. Masih ada satu lagi, Pak. Hah? Untuk nyari MVP-nya, Pak. Enggak, yang 8.000 tiap tahun. Enggak. Enggak ya. Enggak, Pak. Enggak, ya. Itu udah jelas ya, karena memang untuk perhitungan free cash flow ini tidak memperhitungkan tingkat bunga. Oke, berarti yang terakhir ya, nari NPV ya. Ya. Oke, kita bikin tabel aja ya, tahun arus kas. Berapa tahun nih tadi? 10 ya? Iya, Pak, 10. Tahun pertama berapa? Minus Tahun 3, pertama minus 230.000. minus 230.000. Tahun kedua saya 1 dan 9 54. Sampai 9. 3 74 ya. Sampai 9. 10 ya. 10 Sampai 74. 74. Oke. Langsung aja ya. Dengan NPV blok semua dikurang minus tahun awal ya. Kenapa nih nggak mau diklik? Minus 230.000. Bunganya belum, Pak. Oh, rate-nya belum ya? Rate-nya berapa? 10% ya? Ya, Pak, 10%. 10%. Satu 109.517 sama? Sama ya. Jadi plus 109.517. Berarti diterima kah? Diterima, Oke, terima ya. Ini apaan tuh? Oke, jadi ini diterima ya. Oke, jadi kalau kita lihat soal ini ya. Oh, sorry, ini yang nyala boleh minta tolong di-mute dulu. Mas Ahmad Irfan kali ya, yang suaranya bocor. Oke, jadi ini kalau untuk arus tahun ke-0 ya, tahun awal ya. Sorry, ini siapa yang nyala ya? Bisa di-mute dulu nggak yang nyala ininya? Nyala. Itu speakernya dia bisa, Pak. Oh, oke, nggak bisa di-mute ya. Ah, itu bisa di-mute ya. Oke. Nanti Mas Ahmad Irfan kalau mau nanya silakan di-unmute lagi ya. Atau mau komentar silakan di-unmute ya. Sekarang mungkin saya jelasin dulu. Jadi kalau yang tahun ke-0 ya, itu biaya pembelian atau biaya akuisisi aset ya. Kalau di situ ada biaya training sama biaya instalasi ya masuk semua, plus kalau ada tambahan modal kerja ya, itu sebagai arus kas keluar ya, total. Lalu kalau untuk arus kas dari operasi ya, itu tadi harus hati-hati di sini ya. Jadi kalau dia masih sebatas peningkatan penjualan ya, sales atau mungkin pendapatan gitu ya, apalagi kalau ketahuan COGS ya berarti dikurangin COGS dulu gitu ya, baru nanti ketemu gross profit ya. Setelah gross profit baru dikurangin biaya-biaya ya, biasa ada biaya operasi sama biaya penyusutan ya, baru nanti ketemu net income atau EBIT ini ya. Nah, itu nanti harus hati-hati di situ. Kalau misalnya kayak contoh kasus yang soal ini diketahui EBIT-nya ya berarti nggak perlu lagi dikurangin biaya penyusutan ya, tapi langsung dikurangin pajak. Setelah dikurangin pajak baru nanti jangan lupa ditambahin lagi biaya penyusutannya ya, ketemu arus kas tahun pertama sama tahun 9 sampai 1 tahun sebelum tahun akhir ya. Nah, nanti di tahun akhir baru ditambahin lagi dengan net operating working capital-nya ya, yang biasanya berlawanan tanda dengan yang di tahun pertama ya. Kalau tahun pertama minus berarti tahun terakhir positif gitu ya. Plus nanti kalau misalnya ada nilai sisa dari aset tersebut. Nah, kebetulan di sini nggak ada nilai sisanya ya. Jadi langsung aja ditambahin net operating working capital-nya ya. Nanti setelah dapat baru di present, baru dicari NPV-nya ya.
Oke, itu. Sekarang soal kedua. Siapa yang mau coba? Saya Pak Apa nih? Adinda. Pak Adinda. Silakan Mbak Adinda. Apa yang diketahui ya? Yang pertama harga truk barunya Pak. Harga, oke, jadi ada dua ya. Ada Iya. truk baru, harganya 400.000. 400.000. Terus Terus masa manfaatnya masa manfaatnya 5 tahun. 5 tahun. Terus Nilai sisa nilai sisa 40.000. 40.000. Terus Estimasi harga truk lama. oh ini truk lama berarti sekarang ya? Iya, Truk lama harganya 20.000. 20.000. Terus Tarif pajaknya 30%. tarif pajak 34, 30, 34? 30 Pak. 30%, oke. Iya. Terus Ada biaya bahan bakar Pak. biaya bahan bakar Untuk yang truk baru 150.000. 150.000. Terus Untuk yang truk lama 200.000. truk lama 200.000. Terus ada maintenance cost juga, biaya perbaikan. biaya perbaikan berapa? Untuk truk barunya 12.000, 12.000. truk lamanya 35.000. Truk lamanya 35.000. Terus udah ini aja. Iya. Oke, dicari pertama sama initial outlay dulu. Operating cash flow-nya Pak, perubahan Oke. operating cash flow. Perubahan arus kas operasi. Berapa? Gimana nyarinya? Apa aja yang dihitung? Perubahan net operating income-nya, Perubahan net operating income berapa? iya. Itu dari perubahan biaya-biayanya tadi Pak. Oke, perubahan dari biaya-biaya Iya. ya. Apa aja yang biaya yang berubah? Itu tadi perubahan biaya untuk bahan bakarnya, Oke, berapa? dia 50.000. 50.000. Iya. Terus? Terus yang biaya perbaikannya 23.000. 23.000. Oke, terus? Udah ini aja. Iya, Jadi berapa total? 73.000. Total 73.000. Iya. Ini untuk tahun keberapa nih? Udah. Tahun ke-1 sampai 4, Pak. Tahun 1 sampai 4. Jadi ada arus kas masuk apa keluar nih? Arus kas masuk. Ini belum ada pengurangan perubahan depresiasinya dulu, Pak. Oh, berarti belum total ini ya? Iya, belum total. Oke. Terus setelah biaya bahan bakar sama biaya perbaikan Kurangin perubahan depresiasinya. dikurangi perubahan biaya penyusutan. Iya, Berapa? 72.000. Dari mana tuh dapatnya? Yang harga truk barunya 400.000. Harga truk baru 400.000. 400.000 Ya. dikurangin nilai sisanya 40.000. Dikurangi nilai sisanya. Terus 40.000 Dibagi masa manfaatnya 5 tahun. dibagi masa manfaatnya 5 tahun ya. Ya. Terus ini aja. Karena depresiasi truk lamanya 0, jadi perubahannya 72.000, Pak. Oke ya. Ya. Terus Dikurangin 50 ditambah 23 dikurangi total ya? 72.000. Iya. Ini arus kas keluar berarti ya? Iya. Oke, minus
1000 berarti ya? Iya, Pak. Oke. Sama yang lain 1000? Yang A ini? Sama Pak. Sama ya. Oke. Jadi kalau ini kan kasusnya penggantian ya, replacement ya. Jadi kita lihat di sini perubahan-perubahan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat arus kas operasi ini ya, arus kas operasi ini kan ada apa? Sebenarnya kita lihat ada arus kas masuk sama arus kas keluar ya. Nah kalau yang proyek bukan proyek penggantian ya, kalau proyek baru gitu ya, yang tadi soal nomor 1 ya, itu kita lihat kan berapa sih arus uang kas yang masuk ya, dilihat dari penjualan, dari pendapatannya gitu ya, dari income-nya, dikurangin harga pokok produksinya ya, baru dikurangin beban-beban gitu ya, nanti ketemu. Nah kalau ini jadi arus kas masuknya tuh lebih kepada perubahan ya, karena di sini nggak ada perubahan dari operating income-nya ya mungkin ini bukan net ya, jadi kalau misalnya perubahan operating income-nya ya, pendapatan dari arus kas operasinya ya. Nah, ini kita lihat di sini bahwa perubahannya itu kita lihat karena adanya penghematan ya, penghematan bahan bakar sama penghematan dari perbaikan ya, penghematan biaya maintenance ya 23.000. Lalu arus kas keluarnya, ini arus kas masuknya itu kalau kita lihat kalau yang kasusnya penggantian itu adalah penghematan biaya-biaya. Lalu kalau arus kas keluarnya itu kita lihat apakah ada peningkatan biaya-biaya ya. Kalau kita lihat di sini ada peningkatan biaya penyusutan ya. Kalau di truk yang baru ini penyusutannya jadinya sama ya. Kalau penyusutan kan harga perolehan ya, yang di dalamnya terdapat biaya-biaya lain dalam rangka perolehan aset tersebut ya. Jadi harga plus biaya-biaya perolehannya ini kalau di sini nggak ada, hanya harganya aja, ditambah nilai sisanya, baru dibagi masa manfaatnya ya. Jadi tadi ketemu 72.000 ya. Jadi ketemu total 1.000 ya. Ini udah semua nih Mbak Adinda untuk arus kas operasinya 1.000. Masih dikurangi pajak sama ditambahin depresiasinya, Pak. Iya, makanya ya. Kok udah stop ya. Jadi 1.000, terus baru sekarang dicari pajaknya, Pak. Pajaknya. Iya. Maaf, Pak. Di tempat saya suara Bapak tidak terdengar. Yang lain dengar suara saya nggak? Dengar. Bisa, Pak. Oke, mungkin berarti ada gangguan di tempatnya Mas siapa tadi itu. Oke ya, jadi belum selesai. Dikurangi pajaknya dulu ya. Iya. Dikurangi pajak. Berapa pajaknya? 300, Pak. 30% dikalikan 1.000. 30% dikali 1.000 ya, 300. Terus ditambah penyusutannya. Ditambah penyusutannya lagi ya, ditambah penyusutannya. Plus ya, 72.000. Jadi total arus kas operasi adalah 72.700. 72.700 ya. Oke. Ya, jadi tadi setelah kita tahu perubahan-perubahan baik itu penghematan maupun adanya penambahan biaya-biaya ya, baru nanti setelah ketemu. Nah, ini ya, net operating income-nya baru 1.000 ya, baru nanti dikurangin pajak ya. Baru nanti ditambah lagi sama biaya sama nilai penyusutannya ya. Yang merupakan ini kan kemarin udah saya jelasin ya bahwa kalau di sini sebenarnya belum ada arus kasnya. Sehingga ini harus ditambahkan lagi ke setelah net operating income ditambah pajak ya. Jadi ketemu arus kas operasi itu 72.700. Oke, sekarang yang B ya. Yang B nyari apa Mbak Adinda? Initial cash outlay-nya, Pak. Oke, arus kas tahun awal ya. Jadi apa nih yang kita cari? Kalau arus kas awal kan berarti terkait apa dia?
pengeluaran untuk harga truknya, penggantiannya. Ya, untuk pengakuisisian dari aset tersebut ya. Kalau di sini penggantian berarti harus diperhitungkan apa? Penjualan truk yang lama. Oke, penjualan atau penggantian aset yang lama. Jadi pertama apa nih yang kita hitung? Harga truk yang barunya, Pak. Harga truk yang baru berapa? 400.000. Baru. Berarti ini harus kas keluar ya, 400.000 Iya. baru. Terus untuk penjualan truk yang lama. Penjualan truk yang lama berapa? 20.000. 20.000. Ini plus ya, kas masuk ya. Iya. Terus ada pengurangan pajaknya, Pak. oke, pajak penjualannya ya. Iya. Berapa? 6.000. 30% kali 20.000. 20.000 itu dari mana? Penjualan truk yang lama itu, Pak. Oke. Gain-nya. Gain itu apa? Gain itu apa? Kaun tuh keuntungannya ya. Karena kenapa dia dibilang untung? Karena dia sebenarnya pada saat itu nilai bukunya 0, Pak. Nilai bukunya 0 ya. Nilai bukunya 0 tapi dia bisa dijual seharga 20.000. Sehingga situ ada gain-nya ya, ada keuntungannya. Makanya itu yang sebagai objek pajak ya. Makanya kena pajak 30%, 20.000. Jadi 6.000. Sehingga ini tinggal di sum aja semua ya. Iya. Betul. Betul ya, arus kas keluarnya pajak, arus kas masuk, arus kas keluar. Jadi ada arus kas keluar 386.000 ya. Oke, sekarang yang terakhir. Yang ketiga, nyari. Yang ketiga itu buat timeline-nya aja, Pak. Dari cash flow tahun ke 0. Timeline-nya langsung aja lah ya. Tahun, arus kas. Cuma tahun ya. Tahun pertama itu dia minus 386.000. Tahun ke 0 ya, tahun awal. Tahun pertama 72.700 sampai tahun kelima. Sampai tahun keempat, Pak. Tahun keempat. Tahun kelima berapa? Tahun kelima ada tambahan nilai sisanya. Oh, berarti belum dicari ya tahun kelimanya ya. Kita cari dulu berarti ya. Jadi kalau arus kas tahun kelima itu arus kas operasinya berapa tadi? 72.700. 72.700 plus nilai sisanya 40.000. Oke, nilai sisa aset. Kalau di rumusnya kemarin apa namanya? Sebut capital expenditure. Ya. Berapa nilai sisanya? 40.000. 40.000 ya. Jadi totalnya ini 112.700. Oke. Terus yang terakhir? Yang terakhir cari NPV-nya, Pak. Cari NPV-nya ya. Lihat. Jadi tinggal langsung aja masukin rumus. NPV semuanya di blok. Rate-nya belum lupa. Rate-nya berapa? 15%. 15%. Apa nih? NPV double. Aduh, kenapa nih? 10%. 10% ya, benar ya, Mbak? 15, Pak. Oh, 15. Apa nih komputer saya? Suruh selesai apa gimana nih sama komputernya? Sama dengan NPV 15%, soalnya ya. Banyak amat.
Tambah keluar lagi. Minus ya? Iya, Pak. Oke, minus. Jadi kalau minus apa? Jadi sebaiknya perusahaan tidak melakukan penggantian karena akan merugikan. Akan merugikan. Sama semua jawabannya? Sama Pak. Sama ya. Oke, kalau misalnya dia nggak di, ini kan kalau NPV itu apa sih? Di arus kas di masa depan itu kita apa kan? Present value. Kan. Kalau nggak di present value kan ini sebenarnya balik modal nggak sih gitu bahasa sederhananya ya? Balik modal nggak? Balik Pak. Modal ya. Iya Pak. Atau kalau misalnya ini kita jadiin 10% gitu coba tingkat bunganya. Balik modal nggak? Oh belum. Kalau 5% belum. Kalau 1% oh balik modal ya. Nah jadi NPV ini selain dipengaruhi arus kas, berarti dia dipengaruhi apa juga tuh? Tingkat diskontonya. Nah, tingkat diskonto ya. Nah itu nanti yang akan kita lihat di materi yang sekarang. Ya. Bagaimana kita menentukan tingkat diskonto ya dari suatu proyek investasi ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Kok muka saya nggak kelihatan ya di sini? Muka saya kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oh ada nih. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke materi tentang cost of capital ya. Jadi ini intinya ya, kalau di pertemuan 10 kan kita ngomongin apa metode-metode dalam rangka penentuan investasi ya, dalam rangka penentuan investasi. Lalu ada NPV, ada IRR, ada PI ya, ada payback period ya. Ya mungkin akhirnya kita lebih 6:07 Pak. Oke, Mas Haris, boleh dimatiin dulu nggak itunya? Ya. Oke, jadi kalau kemarin pertemuan 10 kita ngomongin tentang instrumen-instrumen tuh ya, bagaimana kita menilai suatu keputusan investasi ya, bagaimana kita mengakses gitu ya. Nah, kemarin pertemuan 11 kan kalau kemarin mungkin kalau kita lihat di titik beratnya itu dalam rangka penentuan keputusan investasi itu kan sebenarnya yang paling berperan itu di situ adalah bagaimana kita menentukan arus kas ya, mau ngitung NPV, ngitung IRR, ngitung profitability index, ngitung payback period ya, itu semua bergantung pada bagaimana kita memproyeksikan arus kas ya, karena arus kas tersebut kan masih di masa depan ya, belum kita dapat sekarang ya, harus kita proyeksikan. Nah, kemarin kita udah belajar ya di pertemuan ke 11 yang kemarin ya, bagaimana kita menentukan arus kas. Nah, sekarang di pertemuan 12, nah itu kan kalau di NPV tadi, walau kita ngitung instrumen-instrumen terkait penentuan keputusan investasi tadi, yang berperan selain bagaimana proyeksi arus kas, juga yang di situ yang berperan adalah berapa sih tingkat bunga ya. Ya kalau NPV itu tingkat bunga kita pakai, atau tingkat diskonto itu kita pakai kalau untuk mempresent value-kan gitu ya, mempresent value-kan arus kas, proyeksi arus kas yang telah kita hitung sebelumnya gitu ya. Nanti kita ketemu NPV-nya. Kalau di IRR ya mungkin nanti ini sebagai sebagai alat untuk menentukan ya, kalau misalnya IRR-nya itu di atas dari tingkat bunga diskonto tadi ya berarti dia diterima. Kalau dia di bawah ya berarti juga dia ditolak. Ya, jadi sekarang kita masuk ke komponen kedua ya, komponen penting kedua. Kalau kemarin kita ngomongin arus kasnya, kalau sekarang kita
sebenarnya mau menentukan adalah bagaimana sih menentukan tingkat bunga yang diinginkan ya, atau tingkat bunga diskonto yang akan digunakan ya. Nah, dari mana kita menentukan itu? Sebenarnya kita menentukan itu dari biaya modal atau dari the cost of capital gitu ya. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita mempresent value-kan tersebut, nah itu kan sebenarnya bergantung pada tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto itu kita tentukan dari mana ya? Kita tentukan sebenarnya dari seberapa besar sih biaya yang dibebankan oleh para pemilik modal ini ya. Jadi kalau perusahaan mau investasi kan butuh modal. Nah, modal itu didapat dari para pemilik modal ya. Jadi nanti bentuknya bisa dalam bentuk pinjaman atau bisa dalam bentuk modal ekuitas ya. Bisa dalam bentuk saham ya dari para investor yang ingin menanamkan modalnya. Nah, tingkat bunga dari suatu pinjaman atau tingkat imbalan yang diharapkan dari investor, itulah yang disebut sebagai biaya modal. Nah, itu nanti akan menjadi tingkat diskonto tadi, waktu saat kita menghitung NPV ya, mempresent value-kan NPV, atau pada saat kita nanti menentukan apakah IRR ini diterima atau enggak. Nah, itu kan pakai tingkat bunga yang diinginkan ya, atau dalam hal ini nanti kita pakai yang namanya the cost of capital ya. Nah, ini nanti ada 6 ya, ada 6 subbab. Pertama overview, lalu nanti menghitung bobot struktur modal perusahaan, ya, mengestimasi biaya sumber modal, nanti menghitung WACC ya, nanti ini yang disebut sebagai cost of capital ya, weighting average cost of capital ya, atau rata-rata tertimbang dari biaya modal. Lalu nanti kita akan mengestimasi biaya modal suatu proyek sama biaya mengambang dan NPV proyek ya. Sebenarnya di sini nggak terlalu banyak ya materi, cuman mungkin ya tambahan-tambahan yang terkait. Sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita menghitung WACC ini nanti sama bagaimana kita menghitung biaya modal dari masing-masing jenis permodalan tersebut ya. Kita yang pertama aja dulu, overview biaya modal ya. Ya jadi biaya modal itu nanti kita menggunakan yang namanya WACC ya, atau rata-rata tertimbang dari suatu biaya modal rata-rata tertimbang. Ya jadi sebenarnya kalau secara sederhana sih kalau untuk permodalan suatu investasi ya, situ nanti di sini mungkin secara sederhana kita akan lihat asalnya itu dari dua, dari utang sama dari ekuitas, saham ya. Saham itu nanti bisa saham preferen, bisa saham biasa ya. Nah, jadi itu aja sebenarnya. Kalau secara sederhana di awal ya, saya mungkin langsung recap untuk seluruh materi ini gitu ya. Jadi sebenarnya kita untuk menentukan biaya modal itu sebenarnya kita hitung dari rata-rata tertimbangnya. Kalau kalian tahu rata-rata tertimbang itu biasa kita kenal ada bobot ya, ada bobot. Ya nanti dari setiap jenis permodalan tersebut ya. Jadi kalau misalnya mau investasi nanti modalnya didapat dari mana? Dari utang atau dari ekuitas atau dari saham gitu ya. Nah, nanti tinggal dibuat bobotnya ya dari masing-masing jenis permodalan tersebut ya. Misalnya 60% berasal dari utang, 40% berasal dari modal, dari ekuitas ya, atau dari modal dari investor gitu ya. Nah, itu nanti tinggal dikali aja dengan tingkat bunga dari masing-masing modal tersebut gitu ya. Nah, kalau nanti misalnya dari utang ya, atau misalnya dari obligasi ya, nah itu nanti kita tinggal cari nilai YTM-nya. Itu nanti yang disebut sebagai biaya modal dari utang. Kalau misalnya dari ekuitas ya nanti kita tinggal cari aja bunga dari masing-masing jenis ekuitas tersebut ya. Kan kita udah pernah ngebahas tentang saham preferen, saham ekuitas. Itu kan di situ ada rumus-rumusnya, cara menilai saham preferen, cara menilai saham biasa ya. Nah, di situ nanti udah ketahuan nanti rumusnya, di situ ada salah satu komponen yang digunakan adalah tingkat bunga. Yaitu tingkat bunga itu aja. Ya nanti tinggal dikali aja rata-rata tertimbang tersebut ya. Rata-rata tertimbang tersebut didapatkan dengan mengkali bobot dari masing-masing jenis sekuritas tersebut dengan bunganya dari masing-masing jenis modal tersebut. Temu nanti WACC-nya ya. Ya udah, jadi secara umum atau secara kesimpulan mungkin itu ya yang dibahas dari materi ini. Sudah selesai aja ya? Jangan dong, Pak. Jangan, Pak. Saya kira udah gitu.
Ya, jadi gampang itu sebenarnya WACC, nanti kita lihat ya rumusnya segala macam ya. Ini cuman mungkin tambahan-tambahan aja ya. Ya, jadi WACC ini berkaitan dengan ya tingkat imbalan yang diharapkan ya. Itu tadi ya, kalau misalnya dari pemberi pinjaman ya berarti tingkat bunga pinjamannya yang diharapkan. Lalu kalau dari investor ya berarti tingkat imbalan yang diharapkan oleh investor tersebut dari berinvestasi. Nanti itu ada bauran, ada mix of financing-nya. Ya baurannya itu tadi sebenarnya ya struktur permodalannya ya, yaitu tadi 60% pinjaman, 40% saham, atau kebalik 50-50 atau 30-70 dan lain sebagainya gitu. Itu nanti WACC itu akan menghitung bauran pembiayaan tersebut ya. Nah jadi ini istilahnya tingkat resiko perusahaan berdampak pada WACC. Jadi ya semakin beresiko perusahaan ya pasti biaya modalnya juga makin tinggi. Jadi orang yang ngasih pinjaman atau orang yang mau ngasih investasi, kalau misalnya perusahaan tersebut tingkat resikonya tinggi, ya pasti dia juga ngasih tingkat bunga untuk pinjaman yang cenderung lebih tinggi, atau dia ngasih juga tingkat imbalan dari investasinya di saham tersebut, dia pasti menginginkan tingkat bunga imbalan juga yang lebih tinggi. Nah itu maksudnya ya. Lalu, nah ini WACC ini sebenarnya bisa digunakan, sebenarnya nanti kita lebih ke yang kedua ya, untuk menentukan tarif diskonto suatu proyek investasi ya. Tarif diskonto itu nanti misalnya kalau untuk ngitung NPV ya, untuk ngitung tingkat bunga pada saat kita mempresent value-kan arus kas di masa depan. Kalau IRR ya itu nanti sebagai patokan kita, apakah proyek ini diterima atau enggak, nanti pakai tarif diskonto. Nanti sebenarnya kita fokusnya lebih ke yang kedua ya. Kalau yang pertama ya dia bisa untuk menilai keseluruhan dari perusahaan ya, karena kan untuk menghitung untuk menghitung nilai present value tadi kan pakai WACC gitu ya. Nah, karena nanti begitu kita pakai WACC berarti nanti kita tahu tuh berapa arus kas nilai arus kas sekarang, yaitu sama dengan menilai keseluruhan perusahaan. Dan WACC juga bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan ya. Nah, itu nanti itu tadi, kalau semakin beresiko perusahaannya nanti WACC-nya juga makin tinggi ya. Tapi mungkin kita lebih fokus ke yang kedua, nanti digunakan untuk menentukan tarif diskonto suatu proyek investasi ya. Nah ini tadi ya rumusnya, jadi hanya kita cari aja proporsinya ya, misalnya 40-60, 30-70 ya, berapa proporsi utangnya, berapa proporsi sahamnya nih ya, proportionnya nih ya, nanti dikali sama cost biayanya ya, biaya modalnya ya. Kalau cost of common stock ini langsung ya, maksudnya ini bukan common stock, mungkin nanti ada preferred stock juga ya, berapa biayanya. Nah kalau yang debt ini ada ada perlakuan tersendiri ya. Kalau debt ini harus dihitung after tax cost-nya ya, karena kalau hutang ini dia kalau pembayaran bunga hutang itu bisa sebagai pengurang dari pajak penghasilan, dari income tax ya. Makanya kalau untuk menghitung biaya dari hutang ini harus diperhitungkan juga pajaknya di sini ya. Karena kalau hutang ini interestnya itu pembayaran bunganya itu bisa sebagai tax deductible ya, bisa sebagai pengurang pajak penghasilan dari suatu perusahaan. Sehingga pada saat dia menghitung nilai atau biaya modal dari hutang tersebut harus diperhitungkan juga terkait pajaknya ya, terkait tarif pajaknya. Sementara kalau yang saham, karena dividen itu bukan sebagai pengurang pajak, bukan sebagai tax deductible ya, jadi dia tidak diperhitungkan lagi terkait perhitungan tarif pajaknya ya. Sebenarnya gampang ya, saya kasih tahu di awal, cuman hitung proporsinya baru dikali biaya dari masing-masing modal tersebut. Tapi hati-hati kalau yang hutang ya, kalau yang hutang itu harus memperhitungkan tarif pajaknya. Bentar, saya absen dulu ya, udah jam 5. Nah ini, jadi kalau perhitungan pajaknya, jadi ini proporsinya tadi ya, misalnya utangnya 10, preferred stocknya 50, ini 40 ya, 10, 40, 50, ini proporsinya. Lalu dikali ini biayanya, atau sebenarnya ini bunganya. Bunga dari preferred stock itu berapa sih? Bunga dari saham biasa itu berapa?
bunga dari utang tersebut berapa. Nah, cuman kalau utang perlakuannya dia harus dikali 1 minus tarif pajaknya gitu ya. Nah, di sini dia ada perlakuan berbeda. Kalau yang lain enggak, langsung aja. Nah, sehingga ini nanti tinggal dikali aja sama proporsi dikali sama biayanya atau bunganya ya. Atau bunganya. Dikali, kalau ini tadi kan ada perkalian dengan perhitungan tarif pajaknya. Nah, kalau yang preferred stock sama community enggak. Udah, nanti tinggal dijumlahin ketemu ya CC ya. Ini tadi temukan struktur permodalan ya. Hitung biaya masing-masing sumber pendanaan ya, tentukan struktur permodalan tuh ini maksudnya, lalu hitung biaya masing-masing sumber pendanaan tuh maksudnya ini ya, yang kolom 3, baru yang hitung rata-rata tertimbang, ya udah rata-rata tertimbang tinggal dikali aja sama bobot, ini yang kolom 4 ya. Nah sekarang bagaimana menentukan bobot dari struktur modal perusahaan ya. Nah jadi untuk menentukan bobot tadi ya sebenarnya didasarkan pada 3 tadi ya, utang, bisa jangka pendek dan jangka panjang, saham preference sama saham biasa. Nah, kalau accounts payable itu enggak ya, tidak dimasukkan sebagai struktur modal karena ini lebih kepada arus operasional ya, bukan kepada struktur permodalan. Kalau misalnya account payable atau misalnya deferred expense ya, yang sebenarnya dia kalau kita lihat di balance sheet dia ada di sebelah kanan ya, gitu. Jadi kalau yang struktur modal itu hanya yang terkait utang ya, utang jangka pendek sama jangka panjang ya, dan ekuitas ya, saham preference sama saham biasa. Kalau utang dagang ya, accounts payable itu enggak ya, karena dia itu lebih kepada kegiatan operasional, bukan sebagai dalam rangka kegiatan permodalan ya. Nah, kalau untuk menentukan bobotnya itu, Pak, izin interupsi Pak. Iya, silakan. Kalau untuk yang kayak obligasi tanpa bunga gitu Pak. Iya. Bearing interest itu termasuk nggak Pak? Iya, itu termasuk karena itu termasuk dalam rangka kegiatan struktur permodalan juga. Tapi kalau terkait kegiatan operasional itu enggak ya. Ya, baik Pak. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan bobotnya ya. Jadi lebih baik yang lebih di prefer gitu ya. Yang lebih diutamakan itu adalah pakai nilai pasar ya. Tapi tidak semua nilai pasar sekuritas tersedia ya. Nah, jadi kalau misalnya mungkin kalau dari segi saham mungkin itu nilai pasarnya tersedia. Tapi kalau utang ya mungkin itu enggak tersedia nilai pasarnya. Sehingga dalam prakteknya itu menggunakan nilai buku ya apabila nilai pasarnya tidak tersedia ya. Ya ini contoh kasusnya langsung ya, menghitung WACC ya. Kita lihat dulu di buku ya. Menghitung WACC. Nah ya, misalnya perusahaan ya, ini struktur permodalannya ya, berdasarkan harga pasar ya, berdasarkan harga pasar. Utangnya itu 100 juta, preference stocknya 50 juta, ya, common stocknya 250 juta ya. Nah dari sini kan nanti kita udah bisa hitung tuh berapa proporsinya ya, berapa proporsinya. Lalu untuk nilai, nah ini kalau kita hitung proporsinya ya, kalau untuk saham utang itu 25%, untuk saham preferen itu 12,5%, untuk common stock itu 6,25%, 62,5% ya. Paling banyak dia struktur permodalannya dari saham biasa ya, paling kecil dari saham preferen ya. Nah, kalau kita lihat biaya utangnya ya, kalau untuk preferred stock itu tingkat bunganya 10%. Kalau common stock itu tingkat bunganya 15%. Nah, kalau debt itu 6%, ini udah after tax ya, sudah sesudah pajak ya. Kalau kita lihat di keterangannya, sebenarnya kalau sebelumnya itu 8% ya. Kalau bunga yang diminta oleh pemberi pinjaman itu 8% ya. Nah, tapi karena kalau untuk bunga itu harus diperhitungkan after tax-nya ya, jadi dia 8% dikali 1 min 25% tadi kan tax rate-nya dia 25% ya. Sehingga ketemu 6%. Nah, kalau untuk preferred stock 10 ya, kalau common stock ya investornya itu pengen dapat imbalan 15% ya. Kalau preferred stock itu 10% ya. Sehingga ini tadi ya. Ya, nanti langsung aja ya, langsung dikalikan ya. Ini tadi proporsi struktur permodalannya ya. 25, 12,5, 62,5 ya, jumlahnya 100. Lalu ini dikali
biaya modalnya ya, biaya modal dari bunganya. Kalau tadi debt itu 6%, kalau preferred stock 10, kalau common stock 15 ya. Sehingga tinggal dikalikan ketemu WACC-nya 12,2125% ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu ya WACC-nya. Nah, ini kalau di paparan kita lihat kalau misalnya berubah nih ya. Jadi utangnya dinaikkan jadi 37,5% ya. Jadi capital strukturnya itu berubah ya melalui melakukan pinjaman lebih banyak ya, issuing more debt and retiring firms preferred share ya. Jadi melakukan retiring atau repurchasing. Jadi dibeli kembali atau buyback ya dari saham-saham preferen tersebut ya melalui utang ya. Bagaimana WACC-nya? Kita lihat tadi ya. Jadi utangnya nambah 37,5 ya. Karena tadi ada buyback dari saham-saham preferennya ya. Nah, ini kalau kita lihat ini bukan kondisi awal struktur modal ya, tapi ini tadi ya cost of capitalnya ya, biaya modalnya. Debt tadi kan 6% ya setelah pajak ya after tax tadi ya. Preferred stock 10, common stock 15. Ya, ini bukan kondisi awal, mungkin ini cost of capital dari masing-masing permodalan tersebut. Nah, ini kalau tadi ya, jadi dia berubah. Kalau yang tadi kan awal ini ya 25% debt, 12,5 preferred stock. Lalu preferred stock ini di repurchase menggunakan utang, jadi utangnya jadi 37,5 ya. Jadi 37,5. Nah, sisanya itu tetap saham biasa 62,5% ya. Sama. Jadi tinggal dikali aja ya. Dikali rumusnya seperti ini. Ya, utang 37,5. Ini bunganya ya 6% atau cost of capitalnya. Common stock ini 6,25. Ini return yang diinginkan 15% ya. Baru nanti ketemu WACC yang barunya 11,625% ya. Kenapa nak? Mau ikut Babah? Babah ngajar dulu ya. Oke, jadi ini 11,625% ya. Nah, kalau kita lihat saat memilih untuk meningkatkan level utangnya jadi 37,5 dan meretire saham preferen mereka, maka WACC-nya turun dari 12,125 menjadi 11,625 ya. Nah, oleh karena itu mengubah bobot atau mengubah struktur modal akan berdampak mengubah nilai WACC ya. Ini otomatis lah ya, karena rumus WACC kan tadi salah satu yang sebagai komponennya adalah struktur permodalan. Jadi struktur modal berubah ya, nilai WACC-nya juga akan berubah gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada Pak, masih aman. Oke, si aman ya. Jadi itu WACC itu gampang, tinggal nyari proporsinya sama dikali dengan nilai dikali dengan biayanya, cost of capitalnya dari masing-masing modal. Nah, sekarang gimana sih untuk kita tahu cost of capitalnya dari masing-masing jenis permodalan tersebut gitu ya. Nah, yang pertama utang ya. Ya sebenarnya biaya utang ya sebenarnya si pemberi pinjaman itu mau minta bunga berapa gitu ya. Itu sebenarnya cost of capital dari debt, dari utang ya. Atau cost of debt-nya itu ya. Ya si yang punya utang dia mau ngasih bunga berapa dengan dia ngasih utang gitu ya. Nah, untuk menghitungnya itu sebenarnya ngitungnya adalah dengan menggunakan yield to maturity-nya ya. Jadi bukan tingkat bunga kupon ya. Jadi kalau kita kemarin belajar obligasi ya, utang dalam bentuk obligasi, itu ada tingkat bunga kupon sama ada yield to maturity. Ya, jadi kalau mau ngitung biaya utang, yang kita pakai ada YTM-nya ya, bukan tingkat bunga kuponnya. Kalian masih ingat kan YTM ya? Nah ini tadi ya, jadi sama ya, after tax cost of capital dari debt itu, yield-nya ini, YTM-nya, ya sama, dikali 1 min tax rate-nya. Karena tadi ya, kalau utang itu, interest-nya itu sebagai tax deductible. Jadi kita harus perhitungkan juga tingkat tax rate-nya. Tax rate itu tarif pajak ya, tarif pajaknya. Jadi kalau kita lihat ya, kita cari YTM-nya ya. Nilai nominalnya 1.000 ya, bunga kuponnya 5%, jatuh temponya 10 tahun ya, market price-nya 900.
Kita cari cost of debt-nya ya, cost of capital dari utangnya jika tarif pajaknya 30%. Gimana nyari YTM? Saya ada yang ingat kemarin? Pakai Excel, Pak. Ke Excel ya. Karena pokoknya kalau rate itu susah kalau pakai financial mathematical operation ya. Kalau pakai Excel gimana cara nyarinya? Rate, Pak. Sama dengan rate ya. Terus periodenya ya ini 10 tahun ya. Terus PMT-nya dia berapa? Kalau di rate itu kan ada PMT, setoran periodiknya. 50. 40 ya. Dari 1.000 ya nominal dikali kupon ya. Ini kan pembayaran periodik dari suatu obligasi ya. 1.000 dikali 5%. Terus future value-nya 1.000. 1.000 ya. Karena ini akan dibayarkan nanti setelah obligasi tersebut jatuh tempo ya. Lalu present value-nya 900. ya, harga sekarang atau market price-nya 900 ya. Nanti ketemu YTM-nya ya. Oke. Jadi kalau kita pakai kalkulator finansial ini ya, kalau pakai Excel itu sama dengan rate ya. Sebenarnya YTM itu apa? Saya ingat nggak konsepnya YTM? Kayak bunga pasar. Bunga pasar ya. Atau sebenarnya YTM itu kan berapa sih yield yang didapatkan pada saat dia memegang obligasi atau surat utang tersebut sampai surat utang tersebut mature ya, maturity ya. Makanya di sini ketahuan semua tuh nilai nominalnya, nanti berapa harga pasarnya ya, lalu jatuh temponya 10 tahun ya, 10 tahun sama bunga kuponnya 5%. Dan ini kalau ngitung YTM itu ada asumsinya bahwa obligasi tersebut tidak default ya, dia akan terus dibayarkan sampai dia jatuh tempo ya. Nah, ini ketemu ya. Jadi YTM-nya 6,38. Lalu nanti ya, untuk ngitung cost of capital dari debt ini ya langsung aja ya. YTM dikali sama 1 min tax rate ya. Ketemu 4,47 ya. Nah, tapi untuk memperoleh harga pasar ya dari suatu obligasi perusahaan tertentu itu tidaklah mudah gitu ya. Nah, sehingga menjadi suatu praktik yang lazim untuk menghitung cost of debt yang dihitung tadi dengan menggunakan nilai YTM atas suatu portofolio obligasi dengan kredit rating ya. Mungkin udah pernah juga ya. Jadi kita kenal ada kredit rating nanti. Dan kita lihat nanti yang maturity-nya itu kurang lebih sama ya oleh utang dari perusahaan tersebut ya. Nah, ini contohnya kan dulu udah ya, ada rating untuk corporate bond ya, obligasi perusahaan ya. Ada yang dari paling bagus sampai yang paling jelek ya, yang default kategorinya ya. Lalu ini plus nanti setelah ada kategori, nanti ada juga yang mempublikasikan ya YTM dengan berbagai macam rating ya, plus tingkat maturity-nya. Ya, jadi nanti kalau misalnya kesulitan mencari harga pasar dari suatu obligasi, ya berarti bisa menggunakan proxy. Proksinya dari mana? Ya proksinya dari ini, dari publikasi yang berdasarkan rating yang sejenis dan tingkat maturity yang kurang lebih sama gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya corporate bond ya, ratingnya BBB plus ya, untuk 30 tahun dia 4,8% YTM-nya ya. Nah, itu tadi yang debt ya, untuk menghitung cost of capital dari debt. Sekarang yang kedua, untuk menghitung cost of capital dari saham preferen ya. Nah, ini lebih mudah lagi ya. Sama sebenarnya kayak kita nyari penilai saham preferen. Penilai saham preferen itu kan dividen dibagi sama K-nya ya, dibagi sama tingkat bunganya ya, tingkat bunga pakan. Kalau kalau saham tersebut ya dividen dibagi sama tingkat bunga yang diinginkan oleh investor tersebut ya. Nah, sekarang tinggal dibalik aja. Kan kalau dulu P-nya di sini ya. P untuk mencari harga saham preferen itu dividen dibagi tingkat bunganya. Ya, sekarang kalau kita mau cari tingkat bunganya yang itu mencerminkan cost of capital dari saham preferen tersebut, tinggal dibalik aja ya. Di sini tingkat bunga sama dengan dividen dibagi sama harganya ya. Contoh, ini harga pasarnya $25 ya. Kalau nilai nominalnya 35 ya, plus pembayaran dividennya 4% per tahun. Jadi kalau saham preferen kan dia karakteristiknya sama tuh sama obligasi ya. Dia pembayarannya itu periodiknya sama
Beda sama saham biasa. Kalau saham biasa kan enggak, tergantung dari pertumbuhan dari dividennya. Kalau ini kan pasti sama. Jadi 35 ya dibagi 4 ya. Kan saham nominalnya 35 baru dibagi sahamnya 4%. Jadi ketemu 1,4, nah dibagi harga per market price-nya ya. Harga per lembarnya 25. Jadi ketemu bunganya, tingkat bunganya yang ini nanti akan jadi cost of capital-nya itu adalah 5,6% dari saham preferen tersebut. Oke, itu gampang ya kalau yang cost of kalau saham preferen. Sekarang yang saham biasa ya. Nah, ini juga sama sebenarnya kita nyari I-nya ya, berapa sih tingkat bunganya. Nah, kalau dulu kita waktu ngitung penilaian saham common equity ya atau saham biasa ya, itu yang pertama kan kita pakai namanya dividend growth model. Ya, juga sama. Jadi ini kita pakai dividend growth model untuk cari I-nya sebenarnya. Kalau dulu kan kita nyari harga sahamnya ya, price-nya. Sekarang kita nyari I-nya. Pakai dividend growth model. Hanya balik-balik rumus yang kemarin aja ya. Nah, tapi yang kedua, kalau dulu kan kita ada dua tuh. Kalau untuk nyari penilaian saham, pakai dividend growth model sama pakai comparable approach ya, yang pendekatan perbandingan itu ya. Nah, kalau ini nanti kita pakai CAPM ya, cara yang keduanya. Nah, kalau dividend growth model ya sama lah ya. Jadi itu sebenarnya estimasi harapan harus dividen ya. Nah, nanti kita cari rate of return-nya ya. Nah, ini kan rumusnya ya, kalau dulu kita nyari price ya, sama dengan dividen di tahun pertama ya. Nah, D1 ini jangan lupa D0 plus 1 plus growth, dikali 1 plus growth-nya ya. Kalau untuk nyari D1, kita lihat dulu D0-nya nanti ya, dividen pada saat tahun ke-0-nya ya. Jadi untuk tahun depannya itu kita cari dividen yang sudah diketahui, yang sudah dibayarkan, dikali sama tingkat growth-nya ya, untuk dapat D1. Baru nanti dibagi ini I-nya ya, required rate of return-nya sama dikurang grow rate-nya. Jadi sekarang kita mau cari ininya nih sebenarnya, nyari I-nya. Sama kemarin juga udah kita latihan nyari I juga kan. Nah, jadi tinggal dibalik aja untuk nyari ini istilahnya K ya, di sini KCS-nya itu D, dividennya dibagi P-nya plus growth-nya ya. Jadi sebenarnya kita nyari I-nya aja di sini. Oke, ini contoh kasusnya ya. Nah, jadi ini ada growth-nya ya. Jadi misalnya growth dividennya itu 4,69 sama 7,81 ya. Ini kita abaikan aja, lebih rendah 20% sama lebih tinggi ya. Sebenarnya di sini ada nilai estimasi 6,25 ya. Tapi misalnya tingkat pertumbuhan dividennya diasumsikan 25% lebih rendah sama 25% lebih tinggi dari 6,25, yaitu 4,69 sama 7,81 ya. Misalnya price-nya itu 19,39 ya. Ini grow rate-nya ada dua kondisi, nanti kita hitung masing-masing ya, 4,69 sama 7,81 ya. Lalu dividennya ini 0,49. Ini dividen yang D0 yang sudah dibayarkan ya. Nah, jadi ini tadi ya, tinggal dividen yield ya, dividen dividen di tahun selanjutnya ya. Tahun pertama dibagi sama harga sahamnya, baru ditambah sama grow rate-nya. Nanti ketemu I-nya. I-nya itu sebenarnya adalah cost of capital dari common equity tersebut ya, saham biasa. Ini tadi rumusnya ya. Nah, ini ada dua. Pada saat growth-nya 4,69 ya. Nah, ini kita cari dulu D1-nya ya. Ini kan 0,49 dividen yang sudah dibayar. Jadi dividen proyeksi tahun depannya itu adalah 0,49 dikali 1 plus growth-nya ya, 4,69 ya, 1,0469 dibagi sama harga sahamnya 19,39 ya, baru ditambah sama growth dividennya 4,69% ya. Jadi ketemu 7,33 pada saat growth-nya 4,69. Kalau growth-nya 7,81 ya itu nanti cost of capital-nya lebih mahal ya. Jadi 10,53, caranya sama ya. Nah, jadi di saham itu benar-benar nanti ditentukan dari growth-nya ya, yang menentukan ya. Kalau misalnya yang lainnya sama ya. Karena asumsi tingkat pertumbuhan yang berbeda. Jadi karena itu tingkat pertumbuhan dividen tadi itu variabel yang penting dalam menentukan cost of capital dari suatu saham biasa ya. Namun demikian, tapi mengestimasi tingkat pertumbuhan itu kan sulit ya, tingkat pertumbuhan dividen maksudnya ya. Itu tingkat pertumbuhan dividen itu bukanlah hal yang mudah. Ya makanya kalau dividend growth model itu aja kan dia mengasumsikan bahwa pertumbuhan dividen itu selalu sama gitu ya. Tingkat pertumbuhannya
sama gitu ya, nggak mengalami perubahan gitu ya. Pertumbuhannya tiap tahunnya dia bertumbuhnya dengan laju yang sama gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau di realitasnya kan enggak. Kemarin kan itu hanya dalam rangka penyederhanaan untuk mengetahui hal-hal apa saja sih sebenarnya mempengaruhi dari harga saham ya. Jadi mengestimasi tingkat pertumbuhan itu bukanlah hal yang mudah, sehingga bagaimana kita mencari biaya saham tersebut mungkin agak sulit ya untuk kita mengestimasi tingkat pertumbuhan dari dividen tersebut. Jadi kalau tingkat pertumbuhan sebenarnya bisa diperoleh dari website ya. Jadi ada website yang memberikan informasi terkait tingkat pertumbuhan dividen dari suatu saham ya. Jadi ini berdasarkan perakiraan analisis ya dari mungkin analis yang ada di situs atau website tersebut. Atau bisa juga sebenarnya dalam rangka mengestimasi tingkat pertumbuhan itu pakai data historis ya. Data historis. Ya nanti dari data historis tersebut bisa kita hitung menggunakan rata-rata aritmatik sama rata-rata geometrik ya. Ini contohnya ya. Dividen ini pertumbuhan dividennya ya. Nah, ini perubahannya ya. Tumbuhnya kan dia nggak selalu tetap tuh pertumbuhannya ya. 3,1%, 1,8, 4,2, 2,9 gitu ya. Ini contohnya ya. Jadi memang kalau pertumbuhan dividen itu mungkin agak sulit ditemukan di realita bahwa pertumbuhan itu selalu sama kalau misalnya pakai asumsi yang ada di dividen growth model ya. Nah, ini makanya tapi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dari data historis ini ya, ini kan data historis ya. Nah, ini sebenarnya mungkin bisa dihitung secara rata-rata aritmatik. Ya, aritmatik ini rata-rata secara sederhana aja ya, rata-rata dari average dari persentase perubahan ini ya, persentase pertumbuhannya. Nah, kalau yang geometrik ya, mungkin kalian lihat lagi ya, di pertemuan ke-8 itu ada kita mencari rata-rata aritmatik sama rata-rata geometrik. Kalau aritmatik ini kan hanya rata-rata average biasa ya. Nah, kalau geometrik ini dia sudah menggunakan perhitungan dari perhitungan compound ya, bunga berbunga ya, bunga komponnya ya, bunga majemuk ya. Kalau aritmatik ini kan dia tidak dipengaruhi oleh bunga majemuk. Nah, kalau geometrik itu kalau kalian lihat lagi waktu yang bab 8, ini dia dipengaruhi oleh bunga majemuk ya. Jadi dia perhitungannya mirip-mirip dengan waktu kita menghitung present value gitu ya, dipengaruhi oleh bunga majemuk ya. Jadi ada dua cara apabila menggunakan yang data historis ya. Jadi itu ada juga sih sebenarnya website yang menyajikan perakiraan growth dari dividen dari suatu perusahaan kayak Yahoo Finance dan lain sebagainya itu ada gitu ya. Nah, pro-nya kalau yang dividen growth model itu mudah digunakan. Nah, kalau kontranya terlalu sangat bergantung pada kualitas estimasi tingkat pertumbuhan ya. Ya itu tadi ya, kalau kualitas estimasinya nggak bagus ya nanti mungkin perbedaan ya antara yang perhitungan cost of capitalnya itu mungkin jauh dari kondisi sebenarnya karena mengestimasi tingkat pertumbuhannya itu kurang baik gitu ya. Atau mungkin juga asumsi yang tidak realistis tentang tingkat pertumbuhan dividen yang konstan. Ya kalaupun menggunakan asumsi yang konstan, nanti asumsinya tersebut ya tidak realistis gitu ya. Itu kontranya. Jadi istilahnya kalau pakai dividen growth model ini mungkin agak sulit untuk mengestimasi dividen growth modelnya tersebut. Tapi kalau secara perhitungan dia mudah digunakan gitu ya. Nah, kalau terkait permasalahan yang tadi ya, yang kedua bahwa dia sangat tergantung pada kualitas tingkat estimasi tingkat pertumbuhan dividennya ya, makanya untuk salah satu alternatifnya adalah bisa menggunakan metode CAPM. Ya, ini juga udah dibahas ya pada bab 8. Jadi untuk menghitung CAPM ini kan kalau di bab 8 di sini di interest rate of return, required rate of return di sini ya. Jadi tingkat bunga yang diharapkan. Nah, ini sama aja bagaimana kita menghitung biaya bunga cost of capital dari common equity. Kalau pakai CAPM ya ini berarti cost of capitalnya atau tingkat bunga yang diinginkan. Yaitu ngitungnya dari risk free rate ya, tingkat bunga dari sekuritas yang bebas resiko ya, risk free ya. Biasanya ini sekuritas-sekuritas yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, plus beta koefisien ya. Nah, ini juga yang menghitung resiko sistematik ya. Ini mencerminkan risiko dikali sama market portfolio ya, atau tingkat bunga pasar dikurang tingkat bunga dari sekuritas yang bebas risiko. Inilah yang disebut sebagai premi dari risiko pasar ya, sementara ini risk premium for common equity ya. Jadi premi risiko untuk saham biasa ya, setelah dikalikan dengan betanya. Jadi kalau untuk ngitung ini ya kita harus menentukan dulu mau pakai
risk free rate yang mana, lalu bagaimana kita menentukan tingkat bunga pasar, karena ini mungkin banyak ya yang tersedia informasi terkait risk free rate sama expected return of market portfolio atau tingkat bunga pasar tadi ya. Ini tadi 3 variabel utama ya, risk free rate ya, beta sama market risk premium ya. Market risk premium yang ini tadi, pasar dikurangi sama risk free rate ya. Nah, pro-nya juga dia sebenarnya mudah digunakan ya. Dan dia tidak bergantung pada pertumbuhan dividen tadi ya. Dia nggak ngitung lagi pertumbuhan dividen. Tapi kontranya ya, nah ini bagaimana kita memilih sekuritas yang risk free ya. Lalu untuk mengestimasi beta sama market risk premium juga bisa bervariasi bergantung data yang digunakan yang mana gitu. Karena banyak data-data yang tersedia terkait nilai beta sama market risk premium ya. Jadi itu mau pakai yang mana itu mungkin yang agak sulit untuk menentukannya ya. Nah, ini contohnya ya. Hitung saham menggunakan CAPM ya. Nah, jadi kita lihat 3 variabel ini tadi ya. Nah, misalnya contohnya adalah ya, ini mungkin ada langsung banyak. Kita lihat di buku aja deh berarti. Nah, ini ya. Misalnya kita hitung common equity ya. Berapa sih cost of capital dari saham biasa menggunakan CAPM ya. Nah, kalau kita lihat, nah di sini dia menentukan yang digunakan sebagai proxy untuk sekuritas yang risk free itu adalah US Treasury Bond ya, untuk jangka waktu 30 tahun ya. Jadi itu tingkat bunganya 2,27% ya. Market risk premiumnya 5% ya. Jadi bunga pasar dikurang risk free rate-nya itu 5% ya, market premiumnya. Nah, betanya 0,99 ya. Oke, jadi langsung aja dikali ya. Jadi risk free ditambah beta dikali market risk premiumnya ya. Nah, ini risk free rate-nya 2,27, lalu risk premiumnya ini beta dikali sama 0,99 dikali sama 5% ya. Jadi ketemu cost of capital dari saham biasa ini 7,22%. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini tadi risk free rate-nya pakai 2,27 plus ini betanya 0,99 dikali 0,5 tadi ya, risk premiumnya, market risk premiumnya yang bunga pasar dikurang risk free rate-nya ya. Jadi ketemu 7,22%. Nah, jadi dapat 7,22 karena tadi pakai asumsinya kalau risk free rate-nya 2,27, company betanya 0,99 sama market risk premium 5%. Nah, perkiraan ini however is subject to considerable error because each of 3 key factor ya, risk free rate, beta sama market risk rough estimate ya. Sebagai contoh, risk free rate yang digunakan di sini adalah 10 tahun US Treasury Bond yang punya jangka waktu 10 tahun. Kalau misalnya pakai yang 1 bulan, ya 1 bulan dia udah maturity date-nya itu 1 bulan, risk free rate-nya turun bisa jadi 0,014% ya. Nah itu tadi ya. Kalau 30 tahun, nah itu bisa 3,01% ya. Nah beta koefisien itu juga masih perkiraan ya. Faktanya beta koefisien itu bergantung pada time period ya, pada saat dimana nilai beta tersebut diestimasi. Itu bisa sampai sejauh 0,8 atau setinggi 1,2 untuk persen ya. Nah, market risk premium 5% itu sebenarnya juga hanya mengestimasi aja ya dari current premium ya, tapi ini juga bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi memang kalau di CAPM ini kesulitannya adalah bagaimana menentukan berapa risk free rate-nya, berapa beta atau berapa nilai beta atau kapan ya, periode kapan pakai nilai beta tersebut, sama bagaimana menentukan market risk premium ini ya, karena ini semua berdasarkan data-data yang tersedia gitu ya. Nah, ini tadi perhitungannya sama ya. Kalau kondisinya kalau risk free rate-nya 0,1 atau 2,8, betanya 0,8 1,2, nah premiumnya 4 sama 0,8 ya. Ini ketemu nanti cash F capital dari equity dari common equity itu 3,21 sama 12,4% ya. Nah, jadi estimasi yang digunakan cost of common equity berkisar antara 3,21 sampai 12,4.
ya. Jadi memang kesulitannya di situ ya. Kalau kita lihat di sini ya, di buku ya, disadvantages-nya itu adalah, nah, bagaimana kita menspesifikasikan dari free rate ya. Nah, ini ada berbagai macam US government securities ya. Kalau risk rate ini kan pemerintah ya, yang akan dipilih sebagai proxy dari risk free rate. Nah, jadi bisa bermacam-macam. Estimating beta juga begitu. Itu bisa dari macam-macam, dari berbagai macam sumber ya, dari berbagai macam sumber dari penasihat investasi ya. Terus kalau untuk market risk premium ya, nah jadi memang ada banyak sekali variasinya gitu ya. Nah, jadi itu kesulitannya. Kalau CAPM mungkin dia agak kalau apa namanya discounted dividend growth model itu ya, dividend growth model mungkin agak sulit untuk mengestimasi nilai dividennya ya, dan itu sangat mempengaruhi ya, cost of capitalnya, growth tersebut ya. Nah, tapi kalau yang CAPM ya, CAPM mungkin keuntungannya nggak perlu ngitung growth dividen tadi, tapi mungkin kesulitannya adalah justifikasi kita memilih menggunakan data yang mana gitu ya, menggunakan proxy yang mana untuk interest, untuk sekuritas yang free risk, lalu untuk market premiumnya, sama untuk menggunakan proxy beta koefisiennya, gitu ya. Oke, mungkin itu untuk subbab yang 14.3. Ada yang mau ditanyain? Aman? Masih aman kah? Masih, Pak. Masih ya, gampang ya, karena ini ulang-ulang aja yang kemarin ya, ulang-ulang aja. Kalau debt dia pakai YTM, tapi diperhitungkan dengan tarif pajaknya ya. Lalu kalau saham preferen ya sama, kayak kemarin kita ngitung saham preferen. Lalu kalau saham biasa sebenarnya sama, kayak waktu kita nyari dividend growth model. Yang paling yang baru CAPM, tapi CAPM juga sebenarnya gampang karena data-datanya semua tersedia. Ya. Oke, lanjut ya. Oh, silakan ada yang nanya. Izin bertanya Pak. Silakan, Mas Iqbal. Yang tadi yang dividen model growth model tadi, itu kan kita harus estimasi growth-nya pakai aritmatik atau geometri, itu keduanya dipakai atau pilih salah satu aja Pak? Soalnya yang saya tahu geometrik sama aritmatik itu fokusnya berbeda Pak. Misalnya kalau geometrik itu dia lebih ke berapa pertumbuhan investasinya. Kalau aritmatik itu kayak berapa rata-rata tingkat imbalan yang bakal didapat gitu Pak. Ya nanti ini aja tergantung kebutuhan ya. Kalau tadi kita lihat bahwa kalau yang geometrik itu kan dia lebih kecil ya hasilnya, karena itu tadi dia dipengaruhi oleh bunga komponnya atau bunga berbunga ya. Sementara kalau aritmatik itu kan sebenarnya berapa sih tingkat pertumbuhan, kalau kemarin di bab 8 itu kan berapa sih tingkat pertumbuhan untuk tahun depannya gitu ya kalau aritmatik, karena dia kan rata-rata berapa rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun ya. Nah, kalau geometrik itu kan lebih kepada berapa sih sebenarnya pertumbuhan untuk di tahun depan gitu ya, geometrik ya. Ya jadi nanti tinggal dilihat aja ya berapa pertumbuhannya, apakah nanti perlu aritmatik ataukah perlu geometrik untuk pertumbuhannya. Ya mungkin nanti tinggal lihat aja key pertanyaannya ya, apakah untuk untuk tahun depan atau misalnya untuk misalnya untuk tahun berikutnya gitu ya. Coba kalau aritmatik itu kan pertanyaannya adalah ya, kita lihat lagi, kita juga agak lupa yang aritmatik sama geometrik. Cuman yang jelas kalau geometrik itu dia dia memperhitungkan bunga komponnya ya, bunga kompon atau bunga berbunganya itu ya. Kalau geometrik itu adalah
Ya, kalau aritmatik kan hanya menjawab berapakah tingkat imbalan rata-rata tahunan ya. Kalau geometrik berapakah tingkat pertumbuhan dari investasi tersebut. Ya, kalau aritmatik itu lebih kepada yang kita harapkan di tahun depan ya. Kalau geometrik selama beberapa tahun ya. Nah itu. Oh, tadi kebalik ya. Kalau aritmatik itu untuk tahun depan ya. Karena dia sebenarnya hanya rata-rata dari 5 tahun tersebut ya. Nah, kalau geometrik itu karena dia memperhitungkan tingkat bunga majemuknya ya. Jadi dia menghitung selama beberapa tahun gitu ya, selama beberapa tahun. Gitu Mas. Nanti tinggal dilihat aja gitu ya, mau apakah yang mau ditanya ini adalah untuk di tahun depan atau selama beberapa periode tahun ke depan gitu ya. Oke Pak. Jadi sesuaikan sama petunjuk soal aja Pak. Iya, sekarang sama petunjuk soal aja. Oke Pak. Makasih Pak. Pak, izin Pak. Iya, silakan. WACC itu merepresentasikan cost yang yang harus kita keluarkan untuk pembiayaan untuk tahun itu aja tuh, untuk tahun-tahun berikutnya gitu loh. Untuk proyeknya, untuk proyek tersebut nanti kan salah satunya digunakan untuk menghitung nilai arus kas ya, untuk tingkat bunganya berapa gitu ya, untuk pada saat kita hitung NPV ya, nah itu kan kita menghitung proyeksi arus kasnya di masa depan ya, nah itu kan nanti kita present value kan, nah itu nanti tingkat bunganya pakai tingkat bunga WACC tadi, tingkat diskontonya ya. Ya jadi kalau dibilang untuk investasi berapa tahun ya, untuk investasi tersebut, karena kan kita akan menghitung nilai sekarang dari investasi tersebut. Ya kalau untuk dibilang beberapa tahun ya, karena kita akan memfuture value, mempresent value kan dari arus kas di masa mendatang gitu ya. Baik Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Penggunaan metode DCM atau CAPM ini harus konsisten atau enggak Pak? Apakah boleh jika pada periode ini misal perusahaan mencari rate of return-nya menggunakan DCM terus selanjutnya CAPM seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Sebenarnya pemilihan itu lebih kepada ketersediaan data ya, ketersediaan data. Kalau misalnya dan tingkat kepercayaan ya dari kalau tadi ya bagaimana si manajer investasi tersebut dia rely nggak dengan misalnya dia coba hitung tingkat growth of dividend-nya ya. Nah, misalnya dia rely dengan tingkat growth of dividend tersebut. Nah, nanti kan ujung-ujungnya ini kan mempengaruhi terhadap cost of capital ya. Berapa sih cost of capital yang mau kita gunakan untuk perhitungan. Nanti kan ujung-ujungnya ini kan adalah apakah investasi tersebut bisa diterima atau enggak gitu ya. Karena tadi even kita kalau ngitung IRR kan jelas ya. Ini sangat berpengaruh karena nanti tingkat bunga ini adalah yang untuk menentukan apakah proyek tersebut diterima atau enggak. Jadi tinggi rendahnya istilahnya gitu ya. Tinggi rendahnya itu bergantung pada growth. Kalau misalnya kita mau hitung menggunakan dividend growth model gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia rely dengan perhitungan estimasi growth-nya, ya silahkan aja dia pakai dia pakai dividend growth model ya. Tapi kalau misalnya dia nggak rely dan dia kira-kira dia sudah menemukan proxy yang pas untuk dia pakai CAPM, ya dia silahkan lebih baik dia menggunakan CAPM. Jadi kan itu tadi ya kelebihan kekurangannya. Kalau yang dividend growth model ya kan mudah ya, dia juga selain mudah, dia juga mungkin lebih informasinya untuk mendapatkan data itu dia lebih pasti gitu ya, karena harga saham itu pasti, mesti harga saham itu ada gitu ya, sama dividen yang sudah dibayarkan juga itu kan udah ada gitu ya, maksudnya sudah lebih pasti, jadi dia nggak milih gitu untuk menentukan data-data tersebut. Memang kesulitannya hanya untuk menghitung growth-nya ya. Kalau untuk harga saham
ya itu kan udah tersedia ya, dan dia nggak perlu milih gitu ya, nggak perlu milih mau pakai yang mana nih harga saham, ya harga saham hanya satu gitu ya. Terus dividen di D0 itu kan juga ya udah ada gitu datanya, jadi nggak perlu harus nggak perlu harus bingung untuk memilih kira-kira mau pakai yang mana. Hanya memang pertimbangannya di growth of pertumbuhan dari dividen tersebut itu mungkin yang agak sulit di dividen growth model. Nah, sepanjang dia rely dengan cara dia menghitung growth dari dividen tersebut, baik misalnya dia misalnya menganggap bahwa kan tadi ada 2 ya sumbernya, bisa dari website ya, bisa dari data historis gitu ya. Kalau misalnya dari situ dia rely, dia kira-kira oke, dan itu juga setelah dia hitung cost of capital-nya itu ternyata memang kurang lebih sesuai dengan dengan bayangan dia, kira-kira cost of capital seperti ini, dan itu juga bisa disetujui sama manajemen gitu ya, karena kan nanti ini ujung-ujungnya bagaimana persetujuan dari manajer gitu ya, persetujuan dari perusahaan ya, karena kan cost of capital ini kan menentukan apakah ini proyeknya jalan atau tidak gitu ya, di situ juga menentukan ya. Nah itu nanti kalau dia rely dan juga kira-kira cocok ya, dia bisa pakai dividend growth model. Tapi kalau misalnya tadi ya, dia memang agak kesulitan untuk menghitung dividend growth model, untuk menghitung dividend growth-nya, ya, tapi dia mungkin sudah punya bayangan, dia mau pakai proxy securities-nya, mau securities free yang risk free-nya yang mana, dia pakai beta koefisiennya mau pakai data yang mana, lalu dia pakai dia pakai perhitungan market risk premium-nya dia udah semua data proxy-nya ya, mungkin dia lebih baik pakai CAPM. Mas siapa tadi? Mas Dava ya? Siapa? Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Gian. Kalau misalnya kita mau nyari YTM yang pakai rating bond yang sejenis tadi itu, Pak, itu yang di tabelnya itu masih spread-nya atau udah YTM-nya, Pak? Kalau ini tadi yang saya tampilin itu YTM. Tapi kan kemarin waktu kita bahas, hati-hati juga ada 2 mungkin jenis datanya. Ada yang spread, ada yang YTM ya. Oh gitu, makasih ya Pak. Ada lagi? Sorry Mbak, saya lihat lagi nih datanya. Ini ternyata spread, ini spread ya. Ini spread. Nanti dilihat aja hati-hati, ada yang spread sama ada yang YTM-nya langsung ya. Jadi kalau spread itu harus dikurangin dulu sama apa? Harus ditambah sama yang treasury bill dulu, Pak. Ya, yang risk free-nya ya. Ya, oke. Oke, makasih Pak. Ada lagi? Lanjut ya. Mbak? Iya. Iya. Ya, ini ada anak saya sebentar ya. Tuh, mau lihat nggak kakak-kakaknya tuh? Tapi nggak kelihatan, mukanya gelap kali tuh. Nah. Halo Ade. Halo. Ade mau masuk sekolah Ade. Ade mau kerja di Pemda nggak Ade? Oh, mau kerja di Pemda nggak tuh kata kakak-kakaknya? Tuh, ada kakak-kakak dia. Ntar ya, nonton usahanya ntar ya. Dia biasa. Itu kenapa Pak? Kejadian kayak gitu? Ya, kemarin jatuh dia. Oh, bye dulu bye sama kakak-kakak tuh, bye. Bye, bilang. Bye. Dadah Ade. Dadah. Ada kisbahnya mana? Bye. Oke, kita lanjut ya. Dikit lagi nih. Iya, Baba ngajar dulu bentar ya. Sama Mama dulu ya. Oke, sekarang nah ini ada ya singkatan aja ya, summing up ya. Ya, jadi untuk menghitung WACC ini harus selalu diingat ya. Jadi bobot itu harusnya didasarkan pada nilai pasar ya. Jadi menghitung berapa sih komputer, saya tutup pintu dulu ya. Jadi untuk menghitung proporsi berapa sahamnya, berapa
utang, pakai berapa proporsi utang, berapa proporsi saham preferen, berapa proporsi saham biasa. Nah, itu harus didasarkan pada nilai pasar, ya. Dan juga untuk menghitung biaya, itu juga biayanya berbasis pasar, ya. Jadi bukan biaya berbasis data historis, ya. Maksudnya data historis ini bukan yang tadi ya, bukan pertumbuhan dividen, bukan ya, tapi data historis, misalnya tingkat bunga kupon, gitu ya. Jadi sebaiknya dia menggunakan data yang sekarang gitu ya, berbasis pasar nih, maksudnya data yang up to date gitu ya. Ini 2 aja itu ringkasannya ya. Nah, oke, jadi sekarang bagaimana mengestimasi cost of capital dari suatu proyek ya. Kalau di sini singkatnya adalah, jadi kalau suatu perusahaan itu cost of capitalnya itu ada yang hanya satu untuk semua jenis proyek gitu. Jadi kalau ini pertanyaannya di sini, apakah kita sebaiknya menggunakan cost of capital satu jenis untuk semua proyek dalam suatu perusahaan, atau kita hitung sendiri-sendiri tuh cost of capitalnya untuk masing-masing proyek ya. Nah, jadi ini pertanyaannya, harus digunakan untuk mengevaluasi seluruh investasi baru ya. Nah, tapi secara teori tidak, karena seluruh proyek memiliki resiko yang unik ya. Namun ya pada praktek, jadi sebaiknya itu secara teori tiap proyek itu hitung satu-satu WACC-nya gitu ya. Nah, tapi kalau dalam praktek, banyak sih perusahaan yang tetap menggunakan WACC tunggal, satu aja untuk seluruh proyeknya. Nah, misalnya kalau hanya menggunakan satu jenis WACC untuk semua proyek, nah ini gambarannya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya hanya satu nih ya, WACC-nya ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk masing-masing proyek ya, nah ini mungkin ada garis hijau ini adalah yang sudah adjusted cost of capital-nya ya. Untuk masing-masing proyek. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini IRR-nya untuk proyek A di sini, IRR-nya untuk proyek B di satu ini. Ya, kalau kita pakai satu WACC ya, A ini pasti ditolak karena dia di bawah dari WACC-nya ya, atau di bawah cost of capital-nya ya, tingkat pengembaliannya IRR-nya. Tapi kalau B ini pasti diterima karena dia di atas dari WACC dari perusahaan tersebut. Ya, tapi kalau yang adjusted untuk masing-masing proyek ya. Kalau kita lihat, nah justru kalau yang proyek B, ya, yang ini WACC yang spesifik untuk proyek B, ternyata dia ada posisinya di atas dari IRR-nya, ya. Jadi IRR-nya justru di bawah dari WACC cost of capital dari spesifik proyek B, ya. Kalau untuk proyek A justru sebaliknya ya. Jadi proyek A ini spesifik cost of capital spesifiknya justru dia ada berada di bawah dari IRR-nya. Jadi kalau kita lihat spesifik untuk masing-masing proyek, sebenarnya proyek A yang diterima karena dia IRR-nya di atas dari WACC dari masing-masing dari IRR-nya di atas dari WACC yang dari cost of capital yang spesifik untuk proyek A gitu ya. Makanya ini akhirnya kalau dari ilustrasi tadi terdapat kecenderungan untuk mengambil banyak sekali proyek yang beresiko ya. Karena kan ini lebih beresiko ya kalau kita lihat di sini ya, lebih beresiko ya. Dan mengabaikan proyek investasi yang baik dan secara relatif lebih aman ya, karena ini kebanyakan ditolak kalau misalnya dia pakai satu aja WACC karena dia di bawah dari cost of capital kalau misalnya perusahaan tersebut menggunakan tunggal ya, atau cost of capital yang satu untuk semua jenis proyek gitu ya. Nah, tapi pada prakteknya tadi di sini dibilang kan, pada prakteknya banyak perusahaan yang akhirnya tetap menggunakan WACC tunggal untuk menghitung seluruh proyeknya. Kenapa? Ya ini karena merupakan hal yang sulit untuk menelusuri sumber biaya suatu proyek secara individual ya, disebabkan oleh sebagian besar perusahaan mendapatkan banyak uang berasal dari keseluruhan proyek. Jadi agak sulit untuk menggrupkan gitu ya sumber biaya untuk proyek secara individual karena biasa pemodelan itu untuk suatu perusahaan ya. Lalu memerlukan tambahan waktu dan biaya ya pastilah ya, kalau untuk menghitung yang lebih spesifik pasti butuh tambahan waktu dan biaya. Nah, kalau misalnya tadi perusahaan dia memutuskan untuk menggunakan beberapa jenis cost of capital yang spesifik untuk masing-masing proyeknya, ini disebut sebagai WACC divisional ya. Nanti bisa dibagi divisinya misalnya dibagi berdasarkan wilayah geografi ya, atau misalnya berdasarkan jenis industri ya. Nah, nanti kalau pakai WACC divisi ini cost of capital per divisi ini nanti butuh namanya pure play atau perusahaan perbandingan. Jadi ini istilahnya pakai proxy juga gitu ya, pakai proxy. Nah, kalau ini proxinya yang mana? Nanti dicari divisi perusahaan yang sejenis gitu. Jadi
bukan perusahaan tapi divisi dari perusahaan yang sejenis juga ya. Kalau di buku mungkin contohnya adalah misalnya di sini contohnya adalah nah, ini misalnya Exxon ya. Exxon Mobil ya. Dia sebenarnya kalau dilihat divisi bisnis perusahaannya ada yang upstream ya atau hili apa hulu nih bahasanya kalau upstream. Jadi dia yang di ujung awal ya. Jadi dia yang pencarian minyak dan gasnya, eksplorasinya. Lalu downstreamnya ya, yang di bawahnya lah ya. Jadi dia yang terkait pengolahan dari minyak bumi tersebut untuk jadi bensin, jadi aftur, jadi diesel dan lain sebagainya. Lalu dia juga divisi kimianya ya, yang mengubah tadi untuk plastik ya, pupuk dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau untuk menentukan WACC untuk masing-masing divisi ini ya, jadi dia pakai proxy ya. Kalau untuk upstream ya, nanti WACC-nya itu bisa diperkirakan dari perusahaan yang beroperasi di bidang ekstraksi ya. Jadi dia ini bukan perusahaan. Nah, jadi dia tuh bukan dari suatu perusahaan, tapi nanti perusahaan tersebut hanya dianggap satu divisi. Nah, sebuah perusahaan dengan banyak divisi dapat dipersamakan sebagai perusahaan dengan hanya satu divisi ya. Nah, nanti kalau di Amerika itu ada namanya classification-nya, ada klasifikasi untuk divisi oil and gas extraction ya. Jadi misalnya divisi nomornya 1300 ya. Kalau misalnya yang yang downstream-nya ya, dia nanti pakai yang klasifikasi untuk perusahaan 2.900 ya. Kalau itu 2.800 ya. Nah, nanti tinggal dilihat aja berapa sih kira-kira cost of capital untuk perusahaan yang divisi yang sama gitu ya. Jadi sama kayak tadi CAPM ya, atau mungkin tadi yang pakai rating ya, corporate rating untuk bond. Jadi dia pakai proxy untuk perusahaan yang sejenis gitu ya. Nah, ini ada kekurangan sama kelebihannya ya. Kalau yang single WACC ya keuntungannya dia meminimalkan biaya untuk perkiraan, untuk menghitung ya. Nah, jadi juga ada namanya influence cost ya. Itu juga mengurangi. Influence cost itu maksudnya itu tadi bagaimana perhitungan-perhitungan tadi menjadikan biaya untuk perhitungan tadi ya. Nah, tapi ini kerugiannya, kekurangannya dia tidak mengadjust untuk spesifik proyek ya. Dan tadi ujung-ujungnya tadi bisa seperti akhirnya diterima itu hanya proyek-proyek yang secara resiko dia tinggi karena memang secara income dia juga mendatangkan income yang lebih tinggi, tapi resikonya juga dia lebih tinggi ya. Nah, kalau kapan dipakainya yang tunggal itu kalau misalnya proyeknya itu secara resiko dia mirip ya dengan keseluruhan dari suatu perusahaan ya. Nah, kalau menggunakan multiple itu bisa menciptakan problem ya terkait influence cost ya. Influence cost itu apa ya? Mungkin di itu nggak ada ya. Influence cost itu adalah kalau di buku ada ya. Coba sebentar. Cari aja. Jadi itu kayak semacam the second issue influence cost ya. Added cost arise as a result of extra time ya. Jadi influence cost itu kalau ada extra time ya atau effort untuk menghitung tadi ya atau menjustifikasi lower discount rate by someone in charge of trying to get project approved for funding by firm upper management as well as time spent by firm management charged with evaluating the project ya. Jadi ada biaya-biaya terkait perhitungan-perhitungan apabila menggunakan tingkat bunga yang banyak ya, multiple. Nah, kalau divisional ini keuntungannya adalah jadi bisa adjusted ya, bisa disesuaikan dengan level resiko dari masing-masing divisi tersebut ya. Lalu dia juga mengurangi influence cost ya, to the competition among division manager to lower their division cost of capital ya. Jadi kalau yang tadi ini ada influence cost-nya karena untuk mempengaruhi pemimpinan perusahaan ya untuk supaya proyeknya diterima karena dia kan pakai satu jenis aja ya. Kalau ini mungkin banyak, kalau ini tersendiri jadi bisa mengurangi influence cost tadi ya.
Nah, tapi dia apa namanya kekurangannya adalah jadi tidak mengcapture perbedaan risiko ya antar divisi ya, intra division ya. Nah, dia juga for difference in project debt capacities within division ya. Lalu potential influence cost are associated with the choice of discount rate across division ya. Nah, agak sulit untuk single division firms to proxy for division ya. Jadi kalau untuk single itu tidak bisa digunakan untuk sebagai proxy untuk divisi yang lain gitu ya di satu perusahaan tersebut ya. Keuntungannya itu tadi ya. Jadi kalau similar risk ya dia bisa apa namanya bisa secara akurat digunakan ya karena dia hanya spesifik pada proyek-proyek tertentu aja gitu ya. Nah, bila WACC adalah suatu perbaikan penting bagi perusahaan tunggal yang menggunakan maka akan terdapat sejumlah potensi pembatasan yang muncul karena ada tantangan untuk menemukan perusahaan perbanding. Itu tadi ya, isunya adalah bagaimana menemukan perusahaan pembanding tersebut ya. Ini yang terakhir ya, floating cost dan hubungannya dengan NPV ya, floating cost dan project NPV ya. Nah, sekarang biaya mengambang ya. Jadi sebenarnya kalau dalam mencari modal itu ada sebenarnya fee yang dibayarkan kepada bank investasi dan biaya yang terjadi pada saat sekuritas dijual dengan diskon dari harga pasar saat ini ya. Intinya ada fee yang harus ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan ya. Nah, jadi financing needed-nya itu apa modal yang dibutuhkan itu harus di-adjusted ya dengan kebutuhan biaya tadi ya. Nah, ngitungnya gimana? Ya ini aja nanti kebutuhan investasinya dibagi sama 1 dikurangi biayanya ya, flotation cost-nya, biaya mengambangnya tadi ya. Jadi karena ada biaya mengambang, maka perusahaan harus menaikkan nilai dana dari jumlah yang diperlukan. Jadi misalnya di sini 50 juta, ibaratnya gini lah, butuh 50 juta, ada biaya lain-lain lah ya, bisa dibilang untuk bank investasi tersebut 1% ya. Berarti kebutuhan dananya jadi 50 juta plus 1% gitu ya. Nah, jadi ini hanya menambahkan aja, tapi rumusnya adalah financing need dibagi 1 min flotation cost-nya ya. Contohnya, perusahaan butuh dana 100 juta ya untuk mendanai proyek baru, biaya mengambangnya 5,5%. Maka berapakah nilai yang harus ditetapkan dalam penjualan sekuritas tersebut? Ya intinya 100 juta nanti ditambah 5,5% ini ya. Nah, tapi ini kalau rumusnya dibagi ya, 100 juta dibagi 1 min 0,55. Jadi ketemu sebenarnya yang adjusted itu yang sudah disesuaikan dengan flotation cost-nya itu adalah 105,82 juta ya. Jadi harus dinaikkan kebutuhan financing-nya pada saat penjualan sekuritas tersebut ya. Jadi kebutuhannya 105,82 juta. Yang di dalamnya ada biaya mengambang 5,82 juta. Nah, ini contoh kasusnya pada saat kita melakukan perhitungan NPV ya. Ya sebenarnya perubahannya jadi di initial cost-nya ya. Initial cost-nya jadi nambah dengan ada flotation cost-nya. Ya nanti kalau flotation cost-nya ini pakai proporsi juga ya nanti dikali proporsinya dulu misalnya. Nah, misalnya flotation cost-nya ini adalah 15% ya untuk utang. Untuk ekuitas, untuk saham. Nah, 3% untuk utang ya, flotation cost-nya. Nah, proporsi utangnya dan saham adalah 40-60, kebutuhan dana 100 juta. Nah, misalnya present value dari arus kas itu udah dihitung langsung 115 juta ya. Nah, ini sebenarnya adalah inflow dikurang outlay ya. Jadi kita lihat ntar aja ya. Nah, jadi pertama kita cari dulu adalah dia rata-rata tertimbang dari flotation cost-nya. Ya, rata-rata tertimbangnya ya dikali juga sama bobot dari investasinya gitu ya. Nah, misalnya di sini kita lihat kan tadi bobot proporsi untuk utangnya 40% sama proporsi dari sahamnya 60% ya. Nah, terus flotation cost untuk utangnya dia 3%, kalau untuk sahamnya 15% ya. Jadi kita cari dulu rata-rata tertimbangnya untuk flotation cost-nya untuk biaya mengambangnya tadi ya 10,2%. Setelah dapat 10,2% langsung dicari initial outlay yang sudah di-adjust dengan flotation cost-nya. Ya 100 juta dibagi yang rumus yang ini 1 dikurang dikurang 10,2%. Ketemu 111,36 ya. Nah, ini nanti NPV-nya ya sebenarnya berubah initial outlay-nya aja.
Dari awalnya 100 juta, sekarang ada flotation cost-nya, ya jadi dikurangin 111,36 ya. Jadi ketemu 3,64. Ya, jadi meskipun udah ada flotation cost, ya dia tetap sebenarnya masih positif. Tapi ilustrasi ini memberikan gambaran bahwa biaya mengambang itu signifikan sebenarnya dan tidak dapat diabaikan. Ya, jadi itu harus masuk dalam perhitungan juga. Ya. Oke, demikian dari saya. Jelas dan amankah atau sudah pegal dengerin saya ngomong ya? Mas Haris sudah ngantuk-ngantuk saya lihat. Udah malam ya, udah 16. Oke. Ada yang mau ditanyain sebelum kita akhiri? Seperti biasa ada tugas ya, dan mungkin ya ini nggak terlalu susah ya, cuman ngitung WACC ya, ada rata-rata tertimbang, ada proporsi, tinggal dikali tingkat biayanya, cost of capitalnya. Baru nanti nyari cost of capital dari masing-masing jenis modal, dari debt, dari preference, dari saham biasa ya. Nanti ada yang pakai CAPM, ada yang pakai dividend growth ya. Ya, sama yang terakhir mungkin ada terkait flotation cost. Gak terlalu susah ya kalau yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Muka saya udah nggak kelihatan ya. Cukup, Mas Haris? Aman? Yang lain gimana? Udah? Aman. Aman. Danila udah nggak sabar, Pak. Danila udah nggak sabar. Mbak Felicia aman? Aman. Terpantau aman, Pak. Aman atau Amnan? Di sini nggak ada yang namanya Amnan ya? Amin, Pak, amin. Oh, Amin. Nggak ada ya? Oh, Amin juga nggak ada. Oke, berarti kita sudahi saja. Silakan kalian kerjakan ya. Siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Kasih, Oke. Pak. Ya, semoga ngerti ya, karena mungkin yang ini ulang-ulang aja yang kemarin ya, dan kalau dari segi perhitungan nggak terlalu sulit ya. Jadi nanti silakan saya dikerjakan soalnya, mungkin kayak biasa ya, nanti hari Senin due date-nya ya jam 1. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, demikian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Selamat buat adiknya, Pak. Belum selesai cuy. Masih ada ini. Bapaknya udah live. Tris, lanjut Tris. Ayo, Haris. Kalian mau lihat aku nari Bali lagi nggak? Iya, ya. Gak ada akal, emang gak ada akal. Ja, bagi stikernya dong, Ja. Rusak. Tadi laris. Kacau. Udah bubar.